Nah, di tengah kita ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Ya, demikian beberapa referensi kitab ya, yang sudah ada harokatnya. Ya, para ulama memberikan harokat Mihsan, walaupun ada juga yang Muhsin. Ya. Ini sahabat Nabi yang relatif ya, dikenal jazakumullah, karena ada kisah menarik tentang sahabat Nabi ini ya. Ada paling tidak ada 3 kisah, nanti kita akan ceritakan, yang mewarnai bentangan sejarah hidup Rasulullah dan para sahabat. Walaupun saya coba lacak ya, dari kemarin ketika menyempurnakan slide ini tentang manaqib ya, tentang biografi atau kemudian sosoknya sahabat Nabi ini, dan tidak menemukan ya. Saya maksud misalnya kalau Umar misalnya ya, itu jelas siapa saja nama istri-istrinya ya, anak-anaknya. Nah, ini saya belum menemukan siapa nama istrinya gitu kan. Beberapa kitab yang saya miliki, baik kitab Kutubul Ummahat, buku-buku induk, ataupun yang sifatnya kontemporer seperti hari ini ya, saya lacak di kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba, tidak ada ya. Saya lacak di kitab Syiar Alamin Nubala Imam Az-Zahabi, juga tidak ada ya. At-Tamyiz juga tidak ada. Ada 3 atau 4 buku yang saya lacak, buku-buku induk ya, tidak menemukan siapa istrinya dan siapa saja anak-anak ya. Tapi ketika dilacak di buku-buku tersebut ya, kita akan menemukan kisah-kisah heroik jamaah tentang Ukasha bin Mihsan ini ya. Nah, sebagai muqaddimah ya, cuman ini yang bisa atau hanya data ini yang bisa kita ambil dari beberapa referensi terkait dengan man huwa ya, siapa dia ya. Jadi biasanya saya ketika mengkaji seorang tokoh ya, itu dimulai dari siapa dia dulu, siapakah dia ini ya. Ukasha bin Mihsan bin Hursan bin Qais bin Murrah bin Kabir ya. Saya kasih kurung ya, bin Bukair, ini versinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam kitab beliau ya, bukan bin Kabir tapi bin Bukair bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah. Sehingga ya, Ukasha bin Mihsan ini bisa ditarik ke pohon besar nasabnya, yaitu kabilah Bani Asad ya, kabilah Bani Asad. Tapi kabilah Bani Asad ini berbeda dengan kabilahnya Khadijah ya, istri Rasul yang juga berasal dari kabilah Bani Asad. Jadi kabilahnya beda walaupun namanya sama-sama ya. Kita pernah bahas ada seorang tokoh juga yang berasal dari kabilah Bani Asad ini, namanya Tulaiha bin Khuwailid. Tulaiha bin Khuwailid. Nanti kita akan bersinggung dengan tokoh itu lagi. Artinya apa? Dia orang Mekah. Jadi kita petakan dulu ya teman-teman sekalian. Para sahabat Nabi itu ya, ada Muhajirin, ada Ansar. Nah, ini minal Muhajirin ya, dia dari kalangan Muhajirin ya, bukan dari kalangan Ansar. Yang dimaksud dengan Ansar adalah orang-orang yang tinggal atau penduduk asli Madinah yang menolong ya. Jadi Ansar di zaman Nabi itu adalah para penolong ya, para penolong ya. Jadi bukan orang yang suka mengusir ya, tapi menolong ya. Ansar di masa Nabi itu dia menolong orang-orang yang datang, disebut dengan Ansar, para penolong ya. Nah, ini bukan Ansar tapi dari kalangan Muhajirin, keturunan Bani Asad ya, dan Asad bin Khuzaimah, dan mereka bersekutu ya, maksudnya sering bekerja sama dengan Bani Abdus Syams ya. Bani Abdus Syams ini masih darah Quraisy ya. Jadi ada Abdus Syams ya, ada juga Bani Hashim ya. Mereka kumpul di Bani Abdul Manaf ya. Jadi Abdus Syams ini salah satu kabilah terkenal di Makkah Al-Mukarramah ya, yang berdampingan dengan Bani Hashim, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Saham, dan kabilah-kabilah yang lain ya. Dan dengan demikian maka Ukasha ini sejak atau Bani Asad kabilahnya ini sudah banyak bersinggungan ya, baik secara bisnis ya, atau kerjasama yang lainnya dengan tokoh-tokoh bangsa Quraisy atau masyarakat Quraisy pada waktu itu. Maka dengan posisi demikian ya, karena dia sering bersinggung dengan
tokoh-tokoh Quraisy ketika baginda Rasulullah menyatakan diri masuk Islam, menerima wahyu ya, maka Ukasha bin Mihsan ini ya, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Karenanya bisa disebut Ukasha bin Mihsan ini minal muhajirin wa minas sabiqin ya. Dan sosok inilah atau mereka inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Dipuji Allah, was-sabiqunal awwaluna, dan orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, minal muhajirin ya, termasuk minal muhajirin wal ansar ya. Nah mereka ini dipuji oleh Allah dengan kalimatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi Allah dan mereka pun ridho kepada Allah SWT ya. Karena itu jaminan ya, jadi Ukasha bin Mihsan masuk surga itu berlipat-lipat jemaah. Pertama ya, dia minas sabiqin al-awwalin, dari kalangan orang-orang yang pertama masuk Islam dan diridhoi Allah, disiapkan baginya surga. Satu. Wa minal muhajirin, dua. Jadi jaminannya masuk surga itu berlapis-lapis. Pertama, termasuk generasi yang masuk Islam di awal. Yang kedua, minal muhajirin, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah, nanti ada sebuah peristiwa yang nanti kita akan sebutkan. Dia termasuk sepengetahuan saya satu-satunya sahabat Nabi ya, satu-satunya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab ya. Artinya kita tidak menyepelekan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat Nabi yang lain jamin masuk surga, tapi ada teksnya gitu kan, dia masuk surga tanpa hisab ya. Ukasha bin Mihsan ini ya. Ukasha bin Mihsan memulai Islam di awal masa dakwah Nabi Rasulullah ya, dan dikenal sebagai orang yang tampan ya, dan punya banyak keahlian. Demikian riwayat mengatakan ya, dia punya banyak keahlian, mulai dari keahlian dalam membuat senjata ya, keahlian dalam berbagai bela diri ya, pacuan kuda, memanah dan seterusnya ya. Namun demikian dia tidak luput dari siksaan kafir Quraisy ya. Ketika ketahuan masuk Islam ya, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan siksaan sebagaimana dialami oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Ketika baginda Rasulullah ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Ukasha bin Mihsan ini ya, segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Karena itu dia tergolong orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah rahimakumullah ya, sebagaimana sahabat Nabi yang lainnya, dia mengikuti semua peperangan di masa Nabi. Tidak ada satupun yang absen. Mulai dari perang Badar, lanjut ke Uhud, lanjut ke Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, terus ya, sampai perang Tabuk ya. Ketika Nabi meninggal dunia, dia terlibat dan ikut serta ya, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah menarik ya, ketika terjadi perang Badar ya, ini perang pertama antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, perang besar. Kaum muslimin jumlahnya 313 orang ya, kafir Quraisy tidak kurang dari 1000 orang pada waktu itu ya. Dia berangkat ketika perang sedang berkecamuk jemaah ya, antara kaum muslimin yang jumlahnya 300-an dengan 1000 orang tentara kafir Quraisy. Ketika perang sedang berkecamuk ya, ketika dia memapaskan pedangnya, waktu itu dia menggunakan pedangnya, tiba-tiba pedang itu patah ya, pedangnya patah. Sementara ya, perang sedang berkecamuk, sedang serius-seriusnya ya, pedangnya patah. Maka dia sendiri mengatakan dalam riwayat ini ya, inqata'a sayfi yauma badr ya, ketika terjadi perang Badar itu inqata'a sayfi, pedangku patah ya. Kemudian dia datang ketemu Rasulullah SAW, menghadap baginda Rasulullah SAW ya, fa'atani Rasulullah SAW, lalu baginda Rasulullah SAW ya, a'tani, memberiku ya. Jadi begitu tahu pedangnya patah, dia segera ke belakang mencari Rasulullah dan bertemu Rasulullah. Fa'atani Rasul ya, Rasul segera memberiku ya, apa? Udan, ranting ya, jadi semacam patahan ranting begitu kira-kira ya, patahan ranting, ud ya, patahan ranting. Fa idza huwa sayfun abyad tawil. Nah, tiba-tiba ya, ini kepercayaan diri seorang sahabat ya, terhadap
Rasul ya. Jadi ketika pedangnya patah menghadap Rasulullah, oleh Rasul malah diberikan ranting ya. Diambil ranting tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fa idza huwa saifun abyad. Tiba-tiba ranting tersebut berfungsi berubah menjadi saif, pedang abyad yang berkilauan putih ya, tawil dan panjang. Nah, ini kepercayaan diri. Kalau kita mungkin ketika dikasih ranting mungkin bingung, ya Rasul, saya kan pedang saya patah, kenapa dikasih ranting? Tapi dengan kepercayaan yang luar biasa seperti itu, diambillah ranting tersebut dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, ranting tersebut berfungsi sebagai pedang ya, saifun abyad awil ya, pedang yang putih gitu kan, dan kemudian berkilatan panjang. Yang menarik adalah faqataltu bihi ya, maka saya menggunakan pedang itu. Dalam riwayat lain disebutkan ya, Ukasha bin Mihsan ini jazakumullah menggunakan pedang tersebut sampai kemudian dia meninggal dunia. Pedang itu masih ada ya, dan pedang itu ya digunakan oleh Ukasha, dan belakangan pedang itu dinamai dengan pedang Al-Aun ya, pedang Al-Aun ya, dan digunakan sampai kemudian Nabi meninggal dunia di masa Abu Bakar Siddiq, di masa Umar, dia meninggal di masa Umar bin Khattab, pedang tersebut ya masih bersama dengan Ukasha bin Mihsan. Dalam suatu riwayat ya, bahkan ada asar mengatakan dia meminta agar pedang tersebut ya dimakamkan bersama dengan jenazahnya ya. Jadi pedang yang diberikan oleh Rasul yang awalnya berupa sepotong kayu tadi itu ya, diwasiatkan oleh Ukasha agar dimakamkan bersama dengan dirinya ketika dia meninggal dunia pada tahun ke-11 ya, setelah Nabi wafat ya. Ini tentang Ukasha dalam perang Badar ya, dan selanjutnya dalam perang-perang berikutnya ya, tidak pernah absen dalam perang Uhud ya, dalam perang Khandaq ya. Dan dia ya bukan hanya sebagai orang yang ikut perang semata, nanti kita akan lihat bahkan dia pernah diutus oleh Rasul sebagai panglima perang ya, sebagai panglima perang untuk menaklukkan wilayah kampung halamannya di daerah Najd, kabilah Bani Asad ya. Nanti kita akan ceritakan. Nah, ini keutamaan beliau yang saya sebutkan tadi ya, satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam teks hadis masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab ya. Dalam riwayat dari Abu Hurairah ya, dan teks ini banyak, saya lacak paling tidak ada 5 hadis yang senada dengan ini, dan saya ambil salah satunya saja karena maknanya sama ya. Saya ambil dari riwayat ya, Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kita tidak perlu debat lagi, ini hadis terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang jelas kesahihannya. Saya bacakan teksnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah SAW bersabda, yaqul, Nabi bersabda, yadkhulu min ummati zumratun hum sab'una alfa ya, akan masuk surga dari kalangan umatku zumratun, rombongan ya, sab'una alfan ya, 70.000 ya, ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga dari kalangan umatku. Tudi'u wujuhuhum yadha'atal qamar lailatul badr, di mana wajah mereka itu bercahaya. Tudi'u wujuhuhum, wajah mereka itu bercahaya ya, yadha'atal qamar, seperti cahaya qamar, bulan, lailatul badr, pada bulan purnama. Nah, jadi Nabi mengatakan ada 70.000 umatku, mereka ini akan masuk ke dalam surga ya, dan dalam riwayat lain sebutkan ya, 70.000 kaum muslimin ini ya, dari umat Rasulullah SAW ini akan masuk surga dan tanpa hisab ya. Wa qala Abu Hurairah mengatakan faqama Ukasha ya, Ukasha bin Mihsan ini berkata, yarfa'u namiratan alaihi, dia mengangkat namirah ya, penutup kepalanya ya, mungkin begitu, ini sebagai penghormatan ya, ya. Jadi ketika mereka ngobrol dengan Rasulullah, membuka penutup kepalanya ya. Ini sama seperti kita masuk ke ruangan gitu kan, kecuali peci gitu ya, membuka sebagai penghormatan. Nah, ya. Yarfa'u namiratan alaihi ya, dibuka penutup kepalanya gitu kira-kira ya, entah sorban, entah penutup seperti peci seperti ini ya. Faqala ya Rasulullah, kata Ukasha ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum
ya, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah an yaj'alani minhum, agar aku dijadikan salah seorang dari 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab itu. Jadikanlah aku, doakanlah aku ya, agar termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab bersama dengan 70 di antara umatku itu. Nah, Nabi mengatakan 70 ini janganlah bukan hanya dari kalangan para sahabat Nabi, 70.000. Bukannya dari kalangan sahabat Nabi, tapi min ummati. Bisa jadi dari kita hari ini. Dan Uqasah bin Mihsan berharap termasuk di antara 70 orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Qala Allahumma ja'alhu minhu. Ya Allah, jadikan Uqasah bin Mihsan ini termasuk di antara mereka. Jadi ini jaminan luar biasa. Pertama dia masuk Islam pertama-tama ya, sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin, ikut perang Badar. Jadi jaminan Uqasah masuk surga ini berlapis-lapis. Masuk Islam lebih awal, dari kalangan muhajirin yang diridhoi Allah, ikut perang Badar, dan kita menemukan hadis bagaimana veteran perang Badar itu semuanya dimaafkan, diampunkan dan dijamin surga. Nah, ada tambahan lagi ini khusus. Jadi benar-benar jaminan masuk surganya luar biasa gitu kan, bukan berdasarkan isyarat lagi. Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah Uqasah dia minhum, dari kalangan orang yang masuk surga tanpa hisab bersama dengan 70 ya, umat Rasulullah itu ya, 70.000 umat Rasulullah ya. Summa qama rajulun minal ansar. Lalu berdirilah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Kata dia apa? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, ya doakan aku juga agar masuk di antara golongan mereka itu. Kata Rasul apa? Faqala sabaqaka Uqasah. Sayang sekali engkau sudah didahului oleh Uqasah. Maka dalam keseharian bangsa Arab jemaah, ini ada ungkapan gitu ya, ungkapan. Jadi kalau ada misalnya ada makanan nih, ada makanan, tapi makanan terbatas ya. Tiba-tiba ada yang datang ngambil ya, terus ada lagi yang datang, Ustaz minta, karena stoknya sudah habis, nggak ada lagi, sementara yang minta masih ada, maka saya bisa mengatakan sabaqaka Uqasah. Ente ketinggalan, sudah didahului oleh Uqasah. Jadi menjadi semacam ungkapan bagi orang yang telat datang ya. Jadi sabaqaka biha Uqasah ini menjadi ungkapan ya, bagi orang yang terlambat datang. Dan yang seperti ini, istilah seperti ini banyak terjadi di masa atau menjadi istilah tersendiri bagi bangsa Arab gitu ya. Samalah seperti kita juga mungkin ada istilah-istilah seperti ini. Nah, jadi jaminan bahwa Uqasah bin Mihsan ini akan masuk surga luar biasa, nakumullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, dan termasuk orang yang dijamin masuk surga. Uqasah bin Mihsan jemaah bukan hanya orang yang menjadi tentara perang di masa Rasulullah SAW ya, tapi juga menjadi panglima. Dia pernah dikirim oleh Rasulullah SAW ke daerah ya, Ghammar namanya ya, di kabilah di daerah Najd ya, milik Bani Asad, kabilahnya sendiri ya. Dan diangkatlah oleh Rasulullah SAW ya, pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah, selepas perang Khandaq ya. Antara perang Khandaq dan Khaybar itu banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah. Maka diangkatlah Uqasah ya, dan memimpin pasukan pada waktu itu. Ada yang mengatakan 80 orang ya, ada yang mengatakan 100 orang beliau berangkat. Dan ketika tiba di daerah Ghammar ya, musuhnya dikabur, mereka melarikan diri, ketakutan dengan pasukan Uqasah bin Mihsan. Musuh melarikan diri, dan Uqasah sendiri mendapatkan harta rampasan perang pada waktu itu ya, berupa 200 ekor unta. Dan di antara mereka yang kabur melarikan diri ini, namun kemudian sempat masuk Islam, ada namanya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Nanti kita akan ceritakan sosok ini ya. Baik. Ada kisah yang sangat terkenal ya, dan ini kalau teman-teman searching di Google ya, ketik saja Uqasah bin Mihsan, maka kita akan menemukan cerita ini ya. Namun ternyata usut punya usut ya, kisah ini fiktif, hadis maudhu ya. Kisahnya bagaimana? Ini banyak versi, saya ceritakan salah satu saja. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelang meninggal dunia ya, dan didatangi oleh malaikat, kata malaikat, ya Muhammad ya, apakah anda terus pengen hidup?
ya, atau segera pengen menemui Tuhanmu, ila rafiqil a'la. Maka Nabi mengatakan, saya ingin segera bertemu dengan ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi segera berdiri di podiumnya ya, di masjid ya, di mihrabnya jemaah. Kemudian beliau mengatakan bahwa barang siapa yang dulu punya utang ya, saya punya utang ke dia, segera datang dan saya akan lunasi, kata Rasul. Siapa yang dulu pernah saya zalimi ya, silakan datang ya, dan saya akan persilakan ya. Dan siapa yang dulu pernah saya pukul, kata Rasulullah ya, silakan maju ke depan ya, untuk mengqisas, membalas, silakan. Maka ketika Nabi bersabda ya, tentang hal itu ya, maka Uqasah bin Mahsan ini dikisahkan segera angkat tangan. Saya Rasulullah, kata beliau ya. Ya, para sahabat waktu itu bingung ya, bahkan Omar, Abu Bakar, bahkan Bilal bin Rabah sempat berdiri ya, sebab mereka tidak tega ya, melihat Rasulullah dipukul, dipecut oleh Uqasah bin Mahsan ini. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang dulu pernah saya pukul, saya pecut, atau mungkin saya zalimi, silakan datang kemari untuk meminta balasan, untuk membalas ya. Maka Uqasah bin Mahsan, saya Rasulullah ya, dalam sebuah peperangan, ada mengatakan perang Badar, ada mengatakan perang Uhud ya, Anda ya pernah memecut punggung saya, memecut tubuh saya. Maka hari ini saya ingin membalas. Saya ingin membalas. Maka berdiri sahabat Nabi yang lain, ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, Bilal bin Rabah, dan dikisahkan ada Salman juga Al-Farisi berdirinya agar menghalangi ya, Uqasah ini. Bahkan bila perlu bukan Rasul yang dipecut, tapi mereka menyiapkan diri untuk dipecut. Tapi Uqasah bin Mahsan tidak mau, dia ingin ya, membalas tubuh Rasulullah. Kemudian dikatakan ketika Nabi membuang tongkatnya dan mempersilahkan Uqasah untuk memukul tubuh beliau, kata Uqasah, ya Rasulullah, Anda dulu ketika memecut saya, katanya, saya tidak menggunakan pakaian ya, atas atau tidak menggunakan baju, sehingga saya sekarang ingin membalas juga dalam keadaan Anda juga tidak menggunakan pakaian atau tidak menggunakan baju atas ya. Maka Nabi ngikut ya, beliau buka bajunya bagian atas, dan seketika itu juga Uqasah bin Mahsan lari dan menubruk tubuh Rasulullah ya, menubruk tubuh Rasulullah, dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah ya, manalah mungkin ya, saya yang lemah ini ya, saya yang rendah ini ya, berani memecutmu. Saya cuma ingin menempelkan tubuhku ke tubuhmu ya Rasulullah ya. Nah, ini kisah terkenal sekali jemaah. Namun kalau ditelusuri, kita akan ketemu riwayatnya ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya, mengatakan hadzal hadis, ini hadis maudhu, ini hadis palsu ya. Karena di dalam hadis tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabarani juga, ada seorang perawi namanya Abdul Mun'im bin Idris, namanya Abdul Mun'im bin Idris, dan dia kenal sebagai kadzab ya, tukang bohong, dan yang tawa atau tukang pemalsu hadis. Nah, jadi Abdul Mun'im bin Idris ini ya, dikenal sebagai tukang bohong gitu kan, pendusta, al-kadzab, suka ngarang cerita ya, suka ngarang cerita, dan ya, suka memalsukan hadis. Sehingga sebagian besar para ulama, demikian disebutkan oleh Imam As-Suyuti juga mengatakan, Imam Ibnu Iraq, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Faid Al-Majmu'i mengatakan bahwa kisah Uqasah bin Mahsan yang ingin memecut tubuh Rasulullah itu adalah hadis yang maudhu. Hadisnya bukan atau hadis palsu ya. Namun ketika dilacak dalam kisah yang lain ya, kita menemukan kisah sejenis yang mirip ya, saya tambahkan. Tapi yang memeluk Rasul SAW itu bukan Uqasah, tapi seorang sahabat Nabi yang lain namanya Usaid bin Hudayr, namanya Usaid bin Hudayr ya, dan para ulama mengatakan hadis ini hadisnya sahih. Jadi yang memeluk Rasulullah dan ingin membalas pecutan tadi bukan Uqasah, tapi Usaid bin Hudayr. Wallahu alam ya. Tapi yang jelas, Uqasah bin Mahsan ini seorang sahabat Nabi terbuka, mendampingi Rasulullah pada setiap peperangan dimanapun beliau berada sampai Nabi meninggal dunia ya. Nah, ketika Nabi meninggal dunia ya, maka dia tidak pensiun ya, dia tetap mendampingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, mendampingi Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang murtad ya. Terutama karena ketika Nabi meninggal dunia ada 3 jenis orang murtad. Yang pertama, ada orang yang murtad tidak mau sholat
tidak mau bayar zakat. Misalnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Itu enggak mau sholat, enggak mau bayar zakat. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai nabi dan mendapatkan wahyu. Terhadap kelompok ini para sahabat sepakat perangi. Ya, tidak mau sholat, tidak mau zakat, lalu kemudian dia tanabba mengaku dirinya mendapatkan wahyu dan menjadi nabi, perangi. Selesai. Tipe yang kedua jamaah, ada orang yang mau sholat tapi tidak mau bayar zakat. Ya. Begitu ketangkep gitu ya, lalu kemudian ditanyain, ya, mau sholat jika disuruh tapi tidak mau bayar zakat. Siapa misalnya? Malik bin Nuwairah, ya. Nah, orang-orang seperti ini pada awalnya para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perangi, ada yang mengatakan tidak. Itu kalau di voting mayoritas mengatakan tidak usah diperangi, toh mereka mau sholat. Soal zakat entar. Termasuk Sayyidina Umar mengatakan pendapat ini, dia tidak setuju orang-orang seperti ini diperangi. Jadi kalau di voting, namun Abu Bakar bersikeras. Kata Abu Bakar, tidak, saya akan perangi mereka. Andai tidak ada yang mau berangkat, saya sendiri akan berangkat. Dan saya tidak ingin memisahkan, saya tidak ingin ada orang yang memisahkan antara solat dan zakat. Fa inna sholata muqaranatul zakat. Karena solat itu ya temannya zakat, muqaranah liz zakat. Maka dalam Al-Quran kita temukan aqimus shalah wa atuz zakat, itu tidak terpisahkan. Ya, satu paket antara sholat dengan zakat, itu satu paket. Saya tidak ingin, kata Abu Bakar, ada orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Akhirnya diputuskanlah pendapat itu dan kemudian mereka ikut semua. Di sini kita belajar tentang adab dalam hidup berjamaah. Ya. Sebelum diputuskan jamaah, kita bisa boleh berbeda pendapat, boleh bersetegang, boleh adu debat gitu ya dan seterusnya, tapi begitu diputuskan begini, selesai, semua harus ikut ya. Begitu mestinya ya. Umar itu sangat tidak setuju, tapi begitu Abu Bakar memutuskan, clear, selesai, Umar ikut, Umar bin Khattab ikut ya. Dan sebaliknya, kita suatu saat nanti kita akan ketemukan ada kisah di mana pendapat Umar yang diambil, pendapat Abu Bakar tidak, dan mereka ikut semua. Ini adab dalam berorganisasi, adab dalam berjamaah. Kalau teman-teman suatu saat aktif dalam sebuah organisasi apapun bentuknya, bahkan bisa jadi organisasi politik sekalipun ya, kita boleh debat, kita boleh bersikeras gitu kan dengan ide dan pendapat masing-masing sebelum palu diketuk. Begitu diputuskan, clear, selesai ya. Kalau sudah diputuskan masih tidak setuju, itu bukan orang yang ya, baik dalam berorganisasi ya. Nah, baik, para sahabat sepakat dan perangi. Maka Malik bin Walid itu akhirnya diperangi, ditangkap oleh Khalid bin Walid ya. Dia ngaku mau sholat tapi tidak mau bayar zakat dan dibunuh oleh Khalid bin Walid. Nah, jenis yang ketiga jamaah, ada orang yang mau bayar zakat tapi tidak mau sholat ya. Awalnya sih nggak mau semua, tapi pas dipaksa mau juga bayar zakat walaupun terpaksa ya. Tapi sholat dia nggak mau, sholat dia tidak mau. Siapa sosok ini? Mereka diantara adalah Tulaiha bin Khuwailid, kabilah Bani Asad. Nah, untuk memerangi orang-orang ini, maka Abu Bakar Siddiq mengangkat seorang panglima terkenal, yaitu Khalid bin Walid. Ya, diangkat Khalid bin Walid untuk memerangi Tulaiha bin Khuwailid ini. Maka berangkatlah Khalid bin Walid dan di dalamnya ada pasukan, ada tentara Ukasha bin Mihsan dan beberapa sahabat senior yang lainnya. Maka berangkatlah mereka ya, memerangi Tulaiha bin Khuwailid ini dan tibalah di kampung halaman ya, di daerah Najd hari ini ya, di kampung halaman Bani Asad ini, dan terjadi perang sengit ya, di mana Tulaiha bin Khuwailid ini ya berhasil ya mengalahkan Ukasha bin Mihsan ini sampai tubuhnya berlumuran darah gitu kan ya, dan saat itu kemudian ya Ukasha bin Mihsan ini ya meninggal dunia, dia syahid dalam perang tersebut melawan orang-orang murtad ya, pada tahun ke-11 atau di akhir tahun ke-11 Hijriah ya, saya ralat di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq ya. Adapun Tulaiha bin Khuwailid tadi ya, belakangan ketangkep, lalu diadili, dibawa kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan dia pun akhirnya bersyahadat ulang dan memeluk Islam lagi. Maka di masa Umar bin Khattab Tulaiha bin Khuwailid ini ya, sempat dipanggil oleh Umar bin Khattab ya. Tulaiha ini sempat dipanggil oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Tulaiha ya,
bukankah engkau yang dulu, kata Umar bin Khattab, bukankah engkau yang dulu membunuh Uqasah bin Mihsan, ya? Bukankah engkau yang dulu telah membunuh Uqasah bin Mihsan? Kata Tulaiha, betul, saya yang bunuhnya, ya? Dan Tulaiha mengatakan Uqasah menjadi orang yang bahagia, menjadi syahid karena diriku, ya? Jadi dia meluruskan, ya? Jadi Umar yang tadinya menanyakan ulang, ya, engkau dulu kan yang bunuh Uqasah, betul katanya kan. Dan alhamdulillah katanya, karena dengan cara itulah Uqasah itu masuk surga, mati syahid masuk surga gara-gara saya. Dan sebaliknya, dan aku menjadi orang yang celaka karena dirinya, tetapi aku mohon ampun kepada Allah, ya. Akhirnya dia minta ampun kepada Allah SWT, lalu dimaafkan oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan Tulaiha ini belakangan, ya, menjadi seorang tentara yang hebat. Dia menyertai perang-perang besar di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya makumullah. Tulaiha yang membunuh Uqasah bin Mihsan ini, ya, sempat ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi tentara tambahan memerangi orang-orang Persia ketika terjadi perang Qadisiyah, ya. Tapi yang menarik, Umar, ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta bantuan tentara ke Madinah, maka Umar mengirimkan Tulaiha ini, ya, sembari menyelipkan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di Persia atau di Qadisiyah. Kata Umar, saya kirimkan, ya, jagoan Tulaiha bin Khuwailid, ya, insya Allah akan membantumu, tapi ingat, jangan sekali-kali engkau berikan jabatan, ya. Nah, jadi ada orang seperti itu, dia enggak, kalau dikasih jabatan bahaya gitu kan, dia bisa membuat pasukan sendiri dan bisa, ya, menjadi bumerang tersendiri dalam tubuh kaum muslimin, ya. Engkau pergunakan dengan baik, tapi ingat, jangan dikasih jabatan, ya. Nah, ini kisah tentang Tulaiha bin Khuwailid yang telah membunuh, ya, Uqasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Di mana Uqasah ini, ya, dijamin masuk surga, dan jaminan masuk surga itu, ya, berlapis-lapis, ya. Saya sempat searching mencari beberapa tokoh yang dijamin masuk surga dengan kalimat tanpa hisab, ya, dan tidak ada kecuali Uqasah bin Mihsan radhiyallahu anhu, ya. Sudah masuk waktu Isya, jemaah, sudah masuk, ya, dikit lagi 2 menit lagi, ya. Kita cukupkan kajian sirat sahabat pada kesempatan kali ini tentang Uqasah bin Mihsan. Ini sahabat Nabi yang ke-70 yang kita bahas. Insyaallah pada pekan depan kita akan ketemu lagi dengan sahabat Nabi yang lainnya. Dan bagi jamaah yang barangkali tidak sempat ngikutin kajian ini rutin, ya, beberapa sahabat Nabi yang lainnya, ya, sebelumnya kita abadikan di record, ya, di syuting, dan sebagian bahkan tayang live. Teman-teman bisa lacak di akun, ya, Kalam TV ataupun di akun Masjid Alumni IPB, ya. Insyaallah dua-duanya ada, ya. Bisa dinikmati kajian-kajian sebelumnya tentang beberapa sahabat Nabi yang lainnya, insyaallah, ya. Dan video-video para ustadz yang lain juga bisa ditemukan di sana, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Kita siap-siap melaksanakan sholat Isya, jemaah, semoga bermanfaat. Dan bagi yang sudah batal wudunya silakan bersiap-siap, karena setelah ini kita akan sholat berjamaah. Jazakumullah khal jaza. Nanti jika ada yang tanyakan, kita bisa ngobrol ba'da sholat, ba'da Isya, insyaallah. Kita sempurnakan sama-sama dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.